Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kalian bertemu dalam pembelajaran prakarya SMP. Saya harapkan kalian dalam kondisi sehat semua, walaupun pada masa pandemi COVID-19 ini kalian belajar di rumah. Kalian harus tetap semangat, tetap setia mengikuti pembelajaran prakarya secara online. Kemudian anak-anak, sudah siapkah pada pagi hari ini untuk mengikuti pembelajaran prakarya? Pastikan kalian sudah mandi, sudah makan pagi, dan siap-siap untuk mengikuti pembelajaran prakarya pada pertemuan kali ini. Kemudian pesan saya, kalian tetap sungguh-sungguh menyimak video pembelajaran prakarya. Kemudian pastikan kalian mengisi daftar hadir melalui Google Formulir. Kemudian setelah itu juga kalian harus mengikuti post test ya, untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami pembelajaran prakarya melalui video yang saya berikan. Jadi anak-anak harus mengikuti pembelajaran prakarya yang saya berikan, yaitu tepat waktu, dan untuk mengerjakan tes juga secara tepat jawaban. Semangat ya anak-anak, kalian harus tetap rajin belajar, dan saya kira mari kita langsung mengikuti pembelajaran prakarya kali ini. Baiklah anak-anakku, saatnya kita mulai pembelajaran prakarya aspek rekayasa untuk bab yang 1 pertemuan ketiga. Kali ini kita akan bahas sistem transmisi, distribusi, dan penggunaan energi listrik. Pastikan kalian sudah mandi pagi, sarapan pagi, ya, bisa dengan minum teh panas, nasi ayam, Kentucky, atau cukup dengan roti, ya. Tetap fokus dan semangat anak-anak. Mari kita lanjutkan. Sebelumnya, mari kita review sebentar untuk pembelajaran prakarya pertemuan yang kedua minggu kemarin, bahwa materi, kemudian presensi dan post test semuanya terkumpul di Google Site, ya. Linknya sudah saya letakkan di aplikasi media psikologi. Kemudian untuk medianya menggunakan Google Formulir, presensi, dan post test. Kemudian untuk videonya YouTube, seperti biasa yang saya upload.
Untuk materi yang kemarin kita bahas sistem pembangkit listrik ramah lingkungan. Ada beberapa energi yang bisa terbarukan. Satu, cahaya matahari. Yang kedua, tenaga air laut atau gelombang air laut. Yang ketiga, tenaga angin. Yang keempat, tenaga air. Dan kelima, tenaga panas bumi atau geotermal. Yang keenam, tenaga hidrogen. Yang ketujuh adalah biomasa. Kemarin sudah kita bahas, sekedar untuk penyegaran saja, untuk mengingatkan kembali materi minggu kemarin. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya materi sistem distribusi, transmisi listrik, dan penggunaan energi listrik kita bahas. Untuk tujuan pembelajaran kali ini ada beberapa. Yang satu, peserta didik mampu menjelaskan sistem transmisi instalasi listrik secara mandiri. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan klasifikasi saluran distribusi tenaga listrik dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, anak-anak, peserta didik mampu menyebutkan perubahan dan penggunaan energi listrik dengan percaya diri. Dan yang keempat, peserta didik mampu menghitung penggunaan daya listrik rumah secara mandiri. Baiklah, untuk satu demi satu kita perjelas. Yang pertama adalah sistem transmisi energi listrik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah transmisi dapat diartikan sebagai pengiriman atau penerusan. Yang sistem transmisi energi listrik tersebut merupakan proses penyaluran atau pengiriman energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik menuju sistem distribusi kepada pelanggan atau konsumen. Sedangkan pengelompokan jaringan distribusi tenaga listrik itu sendiri dengan tujuan untuk memudahkan dan menyederhanakan dengan pembagian serta pembatasan-pembatasan sebagai berikut. Untuk daerah 1, ya, daerah distribusi 1, bagian pembangkitan, ya, di mana listrik itu dibangkitkan. Istilah asingnya generation, yaitu tegangan pada generator besar biasanya berkisar sekitar 13,8 kV dan 24 kV. Tetapi generator besar yang modern dibuat dengan tegangan 18 kV dan 24 kV. Untuk yang daerah 2, bagian penyaluran atau transmission bertegangan tinggi anak-anak, yaitu high voltage, ultra high voltage, dan extra high voltage. Biasa disebut kalau di Indonesia itu SUTET. Ya. Tegangan generator dinaikkan ke tingkat yang dipakai untuk transmisi, yaitu sebesar 115 kV dan 765 kV. Sedangkan daerah ketiga, bagian distribusi primer bertegangan menengah 6 atau 20 kV. Untuk daerah 4,
di dalam bangunan pada beban konsumen. Gardu-gardu distribusi mengambil tegangan untuk diturunkan tegangannya dengan trafo distribusi menjadi sistem tegangan rendah, yaitu 220 volt atau 380 volt. Ini anak-anak, tentunya kalian belum begitu paham bagaimana trafo distribusi, gardu distribusi itu seperti apa, akan kita lanjutkan lebih lanjut. Kemudian untuk sistem transmisi, ya, bagaimana penjelasannya, rinciannya, kalian perhatikan betul-betul, tetap fokus. Sistem transmisi berfungsi menyalurkan tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban melalui saluran transmisi. Saluran transmisi akan mengalami rugi-rugi tenaga. Maka untuk mengatasi hal tersebut, tenaga yang akan dikirim dari pusat pembangkit ke pusat beban harus ditransmisikan dengan tegangan tinggi maupun tegangan ekstra tinggi. Ini logikanya begini anak-anak. Untuk transmisi tegangan listrik, ya, energi listrik, semakin jauh maka kabel yang dibutuhkan semakin panjang. Dengan demikian, hambatannya juga semakin tinggi. Ya. Kalau hambatannya tinggi, arusnya akan semakin kecil. Ya, sehingga agar tidak habis di perjalanan, maka untuk transmisi menggunakan tegangan yang cukup besar alias ekstra tinggi, yaitu tegangan listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik sebesar 12 kV sampai 24 kV itu dinaikkan tegangannya oleh gardu induk di pembangkit listrik dengan transformator penaik tegangan yang 12 sampai 24 kV ini dinaikkan menjadi 70, 150, 275 kV atau sebesar 500 kV atau 500.000 volt. Kemudian setelah itu baru disalurkan melalui saluran transmisi. Kalau di atas tadi sistem transmisi, sekarang sistem distribusi, ya, penyaluran. Sistem distribusi berfungsi mendistribusikan tenaga listrik ke konsumen yang berupa pabrik, industri, perumahan, dan sebagainya. Jadi, fungsi distribusi tenaga listrik adalah 1. Pembagian atau penyaluran tenaga listrik ke beberapa tempat pelanggan. Yang kedua, fungsi distribusi tenaga listrik merupakan subsistem tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan pelanggan karena catu daya pada pusat-pusat beban pelanggan dilayani langsung melalui jaringan distribusi. Kita lanjut anak-anak. Bagaimana proses penyaluran energi listrik secara lengkap? Perhatikan. Nah, cermati gambar ini. Dari sini sistem pembangkit listrik generation tadi, ya, kemudian gardu induk, saluran transmisi, gardu induk penurun tegangan, saluran transmisi, kemudian
sebelum masuk ke konsumen, ya, itu tegangan diturunkan dengan trafo, ya, yang letaknya biasanya di tiang-tiang listrik. Penjelasannya secara rinci. Yang pertama, tegangan listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik besar dengan tegangan 12 sampai 24 kV kilovolt dinaikkan tegangannya oleh gardu induk dengan transformator penaik tegangan menjadi 70, 150, 275 kV atau 500 kV. Kemudian setelah itu baru disalurkan melalui saluran transmisi. Jadi penjelasannya, listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik sebesar 12 sampai 24 kV ini dilanjutkan ke gardu induk pembangkit penaik tegangan, ya, penaik tegangan menjadi 70, 150, 275 sampai 500 kV, ya, atau 500.000 volt atau setengah megavolt. Setelah itu baru disalurkan melalui saluran transmisi, ya. Karena ini tegangannya cukup besar, maka ini menggunakan menara, ya, menggunakan menara. Kabelnya juga cukup besar agar bisa menahan kabel yang besar tadi ini dengan tiang menara, ya, rancangan. Biasanya dari gardu induk penaik tegangan ini ditransmisikan ke antar provinsi dengan tegangan sutet tadi 500.000 kV atau ke antar kabupaten. Contohnya misalkan pembangkit listrik tenaga air Gajah Mungkur Wonogiri disalurkan ke Jawa Timur, ya, melalui Pacitan dan ke antar kabupaten misalkan Wonogiri, Sukoharjo dan selanjutnya. Kemudian yang kedua, seperti yang saya jelaskan tadi, tujuan menaikkan tegangan untuk memperkecil kerugian daya listrik pada saluran transmisi. Dalam hal ini, kerugian daya adalah sebanding dengan kuadrat arus yang mengalir dengan daya yang sama bila nilai tegangannya dinaikkan, diperbesar, maka arus yang mengalir semakin kecil, sehingga kerugian daya juga akan kecil pula. Kita lanjutkan, kalau tadi sampai pada saluran transmisi, ya anak-anak. Ini tadi pada poin saluran transmisi. Untuk selanjutnya, poin ketiga. Dari saluran transmisi, tegangan diturunkan lagi menjadi 20 kV. Menjadi 20 kV. Ini ketika memasuki suatu kabupaten, ya. Biasanya di perbatasan itu ada gardu induknya. Di situ ada trafo penurun tegangan, ya, yang semula 70, 150, 275, 500 kV itu diturunkan menjadi hanya 20 kV, ya. Setelah itu, ya, disalurkan melalui kabel saluran distribusi atau biasa disebut distribusi primer. Dan yang keempat, dari saluran distribusi primer inilah gardu-gardu distribusi mengambil tegangan untuk diturunkan lagi dengan trafo distribusi menjadi sistem tegangan rendah, yaitu tegangan nominal, tegangan untuk konsumen sebesar 220 atau 380. Ini gambarnya, ya. Dari saluran distribusi tadi
yang semula 20 kV diturunkan menjadi tegangan nominal sebesar 230 atau 380 atau 400 volt. Setelah itu baru masuk ke konsumen, ya. Konsumen itu bisa rumah, kantor, industri, dan seterusnya. Demikian anak-anak proses penyaluran energi listrik secara lengkap dari pembangkit listrik, kemudian tegangan dinaikkan untuk ditransmisikan menjadi tegangan high, ultra, dan ekstra voltage. Setelah itu ditransmisikan dengan saluran transmisi dan tegangan diturunkan lagi untuk distribusikan melalui gardu induk. Di situ ada trafo penurun tegangan menengah, ya. Setelah itu sebelum masuk ke konsumen, ya, tegangan tidak 20 kV diturunkan lagi dengan trafo penurun tegangan menjadi 230 atau 400 volt. Jelas ya anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa paham ini yang saya jelaskan ini. Secara rinci kita jelaskan satu persatu, yaitu trafo penaik tegangan, ya, trafo penaik tegangan. Transformator atau trafo penaik tegangan berfungsi menaikkan tegangan yang dihasilkan oleh sistem pembangkit listrik, ya. Tegangan listrik kemudian menjadi tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi untuk disalurkan melalui sistem transmisi. Ini gambarnya trafo penaik tegangan, ya. Ini letaknya di gardu induk, ya. Seperti apa dalamnya trafo nanti kita perjelas. Akan sampai pada penjelasan tersebut. Nah, ini anak-anak. Trafo itu seperti apa? Bagian-bagian transformator. Nah, kalau kita bongkar, ya, casingnya itu, ya, tinggal kerangkanya saja, maka trafo itu adalah merupakan plat tipis yang ditempelkan, direkatkan, ya, menjadi sebuah rangkaian, ya, dengan ketebalan tertentu, ya. Bahannya dari inti besi, ya, besi lunak ini. Kemudian di situ ada kumparan primer. Kumparan primer yang warna kuning ini kumparan, ya. Lilitan, ya. Lilitan itu seperti kalian melilit motor. Kalau kalian dulu anak-anak pernah bermain apa? Mobil remote, ya, atau mobil Tamiya. Nah, tentunya motornya menggunakan lilitan. Ini dari bahan kawat email. Kemudian di sisi yang lain ada kumparan sekunder. Secara gambar ini antara kumparan primer dan sekunder itu kelihatannya menyatu, namun ini tidak, ya, terpisah, ya. Ini rangkaian tipis yang berbentuk E, berbentuk L, dan berbentuk I, platnya dirangkai jadi satu. Nah, ini, ya, ini trafo kalau di gambar, ya, mempunyai ketebalan tertentu. Ini bukan dari balok anak-anak, ya, dari plat-plat tipis dirangkai-rangkai, ya, menjadi suatu ketebalan tertentu. Ya, ini anak-anak simbolnya ada kumparan primer dan kumparan sekunder. Dari simbol ini bisa kita
simpulkan bahwa antara kumparan primer dan sekunder itu terpisah, ya, ada sekatnya, ya, ada sekatnya. Maka di sini antara kumparan primer dan sekunder akan timbul tegangan induksi magnetik, ya. Kalau kumparan primer dan sekunder itu hubung, maka bukan induksi tapi menghantar, ya, menghantar. Nah, antara kumparan primer dan sekunder itu terdiri dari lilitan. Nah, lilitan ini akan mempengaruhi timbulnya tegangan. Nah, jadi di sini ada Vp tegangan primer, Vs tegangan sekunder, Np jumlah lilitan primer, Ns jumlah lilitan sekunder. Seberapa besar tegangan yang ditimbulkan dipengaruhi oleh jumlah lilitannya. Nanti kalian di fisika akan ketemu rumus Vp dibagi Vs sama dengan Np dibagi Ns. Biasanya dihitung dot cross, perkalian silang. Vp kali Ns, Vs sama dengan Vs dikalikan Np, ya. Ini besok secara jelas dibahas perhitungannya di fisika. Ini anak-anak contoh kecil dari sebuah trafo. Jadi tadi ada trafo penaik tegangan, ada trafo penurun tegangan, gitu. Ya. Jadi misalkan tadi masukannya 24 kV dinaikkan menjadi 70, 150, 275 dan bisa menjadi 500.000 volt. Nah, ini tergantung jumlah lilitannya, ya, antara primer dan sekunder. Itu penaik, ya. Kalau penurun, ya, tentunya kebalikannya. Jelas ya anak-anak, ini untuk trafo, ya, irisan trafo seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa memperjelas dari gambar yang saya tunjukkan ini. Baiklah anak-anakku, mari kita lanjutkan, ya, untuk pembahasan sistem transmisi, distribusi, dan penggunaan energi listrik. Jangan ngantuk anak-anak, tetap fokus. Bisa kalian sambil minum kopi, ya, atau memanggang sosis, ya, dan makan ayam panggang, ya. Kita lanjutkan. Untuk transformator, ya, yang berada di gardu induk, ya, gambarnya seperti ini, ya, anak-anak. Ini letaknya biasanya di perbatasan provinsi atau perbatasan kabupaten, ya, yaitu untuk penaik dan penurun tegangan. Di sini terdapat banyak trafo, ya, jaringan gardu induk penaik dan penurun tegangan. Lanjut. Saluran transmisi berfungsi menyalurkan tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi. Fungsi gardu induk diantaranya untuk mengubah tegangan tinggi yang satu ke tegangan tinggi yang lain, dari tegangan tinggi ke tegangan menengah, dan sebagai pelayanan beban daya ke gardu induk yang lain kepada saluran distribusi. Untuk di Indonesia, ya, saluran tegangan ekstra tinggi sering disebut SUTED. S-nya saluran, U-nya udara, E-nya ekstra, T-nya tinggi. Ya, ini tegangan ekstra tinggi
sebesar 500.000 volt atau 500 kilovolt ya. Lanjut. Untuk saluran transmisi seperti apa? Nah, ini seperti saya sampaikan di depan tadi, karena tegangannya cukup besar, maka harus menggunakan kabel yang besar pula. Karena ini kabel besar, maka penyangganya juga harus kuat dengan menara ya. Menara tiang listrik. Tidak tiang listrik tunggal. Sedangkan trafo penurun tegangan menengah. Untuk trafo penurun tegangan menengah berfungsi menurunkan tegangan dari tegangan tinggi maupun tegangan ekstra tinggi menjadi tegangan menengah. Standar tegangan menengah di Indonesia sebesar 20 kV atau 20 kilovolt. Ya. Ini tegangan distribusi anak-anak. Ya. Sebesar 20 kV. Kemudian saluran distribusi trafo penurun tegangan menengah berfungsi menurunkan tegangan dari tegangan tinggi maupun tegangan ekstra tinggi menjadi tegangan menengah. Standar tegangan menengah tadi ya 20 kV tadi. Ayo anak-anak minum kopi, bisa sambil makan roti juga biar tidak ngantuk. Untuk trafo penurun tegangan rendah. Jadi setelah tegangan penurun menengah masuk ke trafo penurun tegangan rendah. Menurunkan tegangan dari saluran distribusi menjadi tegangan rendah yang semula tadi 20 kV menjadi 220 volt atau 380 volt. Ada yang 400 volt ya, anak-anak. Dari trafo penurun tegangan rendah ini, listrik mengalir ke rumah atau konsumen. Konsumen itu bisa berupa kantor-kantor atau sekolah-sekolah ya, selain rumah. Ini trafo penurun tegangannya. Atau seperti ini. Ya, ini kalian jumpai ketika memasuki suatu desa tertentu ya. Maka trafo ini bisa meledak ya karena beban lebih, overload ya, sehingga menyebabkan listrik padam. Lanjut anak-anak. Sampai kepada konfigurasi saluran ya, distribusi. Saluran distribusi yang pertama yaitu horizontal. Ini jika saluran fasa terhadap fasa, yang lain terhadap netral, atau saluran positif terhadap negatif pada sistem DC membentuk garis horizontal. Gambarannya seperti apa? Untuk saluran distribusinya seperti ini anak-anak. Horizontal, mendatar. Ya, ini roll isolator tempat melekatnya kabel. Ini ya. Nanti kalau kalian lewat jalan, kamu perhatikan ya, ini saluran distribusi listrik ini. Apakah berbentuk horizontal atau berbentuk yang lain? Atau yang berbentuk vertikal, bila saluran tersebut membentuk garis vertikal. Gambarnya ini vertikal ya, tegak. Atau yang ketiga, saluran delta. Bila kedudukan saluran satu sama lain membentuk suatu segitiga atau delta. Nah, seperti ini gambarnya ya, membentuk segitiga delta.
Begitu ya anak-anak untuk susunan konfigurasi saluran distribusi. Sekarang sampai pada penggunaan energi listrik. Energi listrik adalah kemampuan untuk mengalirkan muatan dari satu titik ke titik yang lain yang berbeda potensialnya atau tegangannya. Energi listrik mempunyai keunggulan yaitu mudah diubah menjadi bentuk energi yang lain seperti listrik menjadi panas, kimia, cahaya, gerak, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari dibedakan beberapa perubahan energi listrik ini. Yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Contoh, perubahan energi listrik tersebut penggunaan oven, kompor listrik, setrika, hingga microwave. Ya. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya adalah pengisian aki atau akumulator atau charger batu baterai. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi gerak. Ya, jadi listrik diubah menjadi gerak. Contohnya berupa AC, kipas angin, ya. AC itu air conditioner. Kipas angin, mobil mainan, mixer, blender, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir yaitu energi listrik menjadi cahaya. Apa anak-anak? Gampang ya, yaitu lampu listrik. Seperti ini, model sederhana. Ya, berupa senter. Ini perubahan energi listrik menjadi cahaya. Begitu ya anak-anak untuk perubahan energi listrik. Sekarang berdasarkan jenis penggunaan konsumen energi listrik dibedakan menjadi dua. Yang pertama, basic electricity, yaitu penggunaan energi listrik secara langsung. Maksudnya apa ini? Yaitu energi listrik tersebut langsung digunakan sebagai tenaga utama secara langsung tanpa ada proses lebih lanjut. Contohnya, listrik diubah menjadi cahaya yaitu berupa lampu pijar atau lampu tabung, ya. Atau jenis tegangannya AC yang dibutuhkan juga AC, ya. Jadi tidak perlu proses perubahan, ya, jenis tegangan. Motor listrik, elemen pemanas, kipas angin, mesin pompa air, dan lemari es. Sedangkan yang kedua itu basic elektronik. Ini penggunaan energi listrik dengan melalui pemrosesan terlebih dahulu di dalam komponen-komponen elektronikanya, menggunakan komponen elektronika. Ini penjelasannya. Jadi listrik bolak-balik AC alternating current harus melalui pemroses dulu, transducer, mengubah dari AC menjadi DC, baru dihubungkan ke alat yang membutuhkan listrik DC atau searah. Contohnya berupa adaptor. Contohnya misalkan seperti ini anak-anak. Sumber listrik PLN, ya, AC bolak-balik. Sebelum masuk ke laptop maka harus melalui adaptor dulu, ya, atau berupa charger, diubah dari AC menjadi DC. Contoh yang lain, televisi, tape recorder, VCD, DVD player, lampu hemat energi, radio, komputer, dan amplifier, dan alat elektronika yang lain. Selanjutnya, untuk materi
Terakhir, cara menghitung perkiraan biaya rekening bulanan PLN unit meteran pasca bayar. Karena meteran itu atau cara membayar rekening listrik itu ada dua, yaitu pasca bayar, berarti setelah menggunakan baru membayar, atau menggunakan sistem prabayar, sebelum menggunakan membayar dulu, yaitu dengan kuota listrik. Kalau itu tidak perlu dihitung. Yang perlu dihitung ini. Perhatikan ini anak-anak, karena nanti kalian di fisika akan ketemu untuk menghitung rekening listrik ini. Cara menghitungnya bagaimana? Dengan rumus W sama dengan P kali T. W itu apa? Energi listrik dalam satuan kWh kWh. Selanjutnya P, daya alat-alat listrik dalam satuan kilowatt. Ya. Dan T, waktu atau lama penggunaan energi listrik dalam satuan jam. Ya. Contoh soal, bagaimana cara menghitungnya? Kamu perhatikan ini, cara menghitungnya bagaimana? Selain nanti di fisika kalian akan ketemu, nanti di akhir pertemuan akan saya berikan tugas untuk soal menghitung dengan rumus W sama dengan P kali T ini. Sebuah rumah menggunakan alat-alat listrik seperti berikut atau sebagai berikut, yaitu 5 buah lampu masing-masing memiliki daya 5 watt, menyala selama 10 jam per hari. Kemudian 1 setrika listrik 300 watt, 2 jam per hari, kulkas 75 watt, 24 jam, TV 50 watt, 6 jam per harinya. Ditanyakan, satu, hitunglah energi listrik yang digunakan selama 1 hari, 1 minggu, dan 1 bulan. Yang kedua, tentukan biaya yang dikeluarkan selama 1 bulan. Ya. Jika harga penggunaan listrik, TDL-nya, tarif dasar listriknya, 1.500 per kWh. Nah, ini TDL ini hanya permisalan saja. Kalau di Indonesia, TDL itu, tarif dasar listrik itu ditentukan oleh pemerintah. Baiklah anak-anak, kita bahas bagaimana menjawab soal tadi. Berapa rekening yang harus dibayarkan dari penggunaan alat-alat yang tersebut pada soal tadi. Perhatikan, fokus, sehingga nanti kalian bisa mengerjakan soal yang saya berikan di akhir pertemuan ini. Penyelesaian dari soal yang tadi, kita hitung satu persatu atau per alat. Hitungannya dimulai dari setiap hari. Energi untuk lampu perharinya, W1 sama dengan N kali P kali T. W itu energi listriknya, N-nya jumlah dari lampu atau alat tersebut, ya, dikalikan dayanya lampu tersebut, dikalikan waktunya. Sama dengan 5 ini jumlah lampunya, dikalikan 5 watt, 25.
dikalikan penggunaan waktunya selama 10 jam. Ketemunya 250 Wh, watt hour, ya, atau seperempat kWh dijadikan kilo watt hour. Energi yang kedua yaitu untuk penggunaan energi setrika setiap harinya. W2 sama dengan N kali P kali T. W2 sama dengan 1 kali 300 karena alatnya setrikanya 1, kalikan penggunaannya selama 2 jam. Sama ketemunya 600 Wh, jadikan kWh sebesar 0,6 kWh. Energi untuk kulkas perharinya yaitu W3 sama dengan N kali P kali T. Kulkasnya 1, dayanya 75, penggunaannya 24 jam. Ketemu 1800 Wh sama dengan 1,8 kWh. Alat yang terakhir TV, jumlahnya 1 dikalikan 50 watt kalikan 6 jam. Ketemu 300 Wh atau 0,3 kWh. Yang selanjutnya, energi total dihitung selama 1 hari dari 1, 2, 3, 4 alat ini. Yaitu W sehari, W1 dari W lampu, W2 dari W setrika, W3 itu energi kulkas, penggunaan energi kulkas, W4 penggunaan energi TV. W1-nya 0,25, W2-nya 0,6, W3-nya 1,8, dan W4-nya 0,3 kWh. Ketemu total penggunaan energi dari 4 alat tersebut sebesar 2,95 kWh. Sehingga energi total selama 1 minggu berarti dikalikan berapa anak-anak? Dikalikan 7. Ya. Jadi W sehari kali 7 sama dengan 2,95 kWh kali 7, 20,65. Energi total selama 1 bulan berarti perharinya dikalikan 30 hari. W sehari dikalikan 30 hari, 2,95 kWh dikalikan 30, ketemunya 88,5 kWh. Itu ya anak-anak untuk menghitung penggunaan energi total selama 1 bulan. Sedangkan yang ditanyakan untuk yang kedua itu rekening yang terbayar, rekening yang harus dibayar selama 1 bulan. Berarti menghitungnya biaya yang diperlukan selama sebulan untuk membayar rekening listrik tersebut, biaya sebulan sama dengan W penggunaan energi sebulan dikalikan harga per kWh-nya atau TDL-nya. Sehingga 88,5 kWh dikalikan 1.500 ya. Hasilnya 132.750 rupiah. Jadi yang harus dibayar rekening listrik selama 1 bulan sebesar 132.750 rupiah. Logis ya anak-anak, ini jelas ya. Dari penjelasan ini secara rinci ya. Ini perhitungan secara kasar anak-anak. Jadi dihitung hanya penggunaan energi listriknya saja. Padahal dalam realita itu biaya
dalam realita kenyataan ya, rekening yang harus dibayar selama 1 bulan ini 132.750 rupiah ini masih ditambah biaya beban, masih ditambah persentase PPJ pajak penerangan jalan ya. Itu anak-anak, mudah-mudahan kalian paham dan jelas dari penjelasan Bapak ya. Sampai pada akhirnya ya pertemuan kita untuk pembahasan sistem distribusi transmisi penggunaan energi listrik berakhir ya. Kebiasaan yang baik akan membentuk karakter yang baik. Ini pesan dari saya. Jika rajin berlatih, maka kepahaman ya. Maka kepahaman akan mudah diraih. Ayo rajin berlatih soal, kerjakan dari yang mudah. Itu. Semoga menjadi motivasi bagi kalian semua, tentunya untuk semua mata pelajaran. Sebelum saya tutup, ya, saya simpulkan ya materi tadi dari sistem transmisi, distribusi, dan perubahan energi listrik, serta menghitung rekening listrik pasca bayar. Ya. Semoga kalian bisa paham. Kemudian anak-anak perhatikan, untuk pertemuan 1, 2, 3 telah kita lalui untuk bab 1 ya. Maka tiba saatnya minggu depan kita adakan penilaian harian ya. Kita adakan penilaian harian yang pertama. Namun sebelumnya anak-anak pastikan kalian sudah menyimak dan memahami video pembelajaran prakarya ini. Yang kedua, mengisi presensi dengan Google Formulir. Ya. Mengerjakan ya post test untuk materi ini. Ya. Kalau tidak ada post test, nanti saya berikan tugas. Ya. Kalau untuk pertemuan 1, 2 saya berikan post test pada akhir pertemuan. Ya. Kalau nanti pada akhir pertemuan tidak ada post test, berarti nanti bentuknya tugas, yaitu mengerjakan soal cara menghitung rekening listrik tadi. Dan jangan lupa, seperti yang saya sampaikan tadi, minggu depan penilaian harian yang pertama untuk bab 1, sekali lagi dengan materi prinsip kelistrikan, macam-macam pembangkit listrik, dan yang ketiga sistem transmisi, distribusi, dan penggunaan energi listrik. Pesan saya sebelum saya tutup, ya anak-anak, pastikan kalian sudah mengisi presensi, ya. Kemudian tugas-tugas dan post test yang belum mengerjakan, silahkan kalian segera menyelesaikan, ya. Dikerjakan sesuai tepat waktu, ya, dan tepat jawaban. Dan persiapkan kalian dengan baik untuk penilaian yang pertama minggu depan, ya. Kalian mengikuti pembelajaran prakarya dengan tepat waktu, ya, sehingga tidak ketinggalan karena minggu depan adalah penilaian harian ulangan. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon di
maafkan. Cukup sekian. Baiklah anak-anakku, kalian telah mengikuti pembelajaran prakarya. Kalian sudah mengikuti dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Harapan saya kalian tetap semangat, kemudian bisa paham apa yang saya berikan. Kemudian untuk selanjutnya kita ikuti pembelajaran prakarya untuk pertemuan mendatang. Sebelum saya tutup, kalian harus tetap mengikuti pembelajaran jarak jauh kali ini dengan tepat waktu, kemudian menyelesaikan tugas-tugas apa yang sudah saya berikan, baik tugas rumah maupun dalam bentuk tes, post-tes yang saya berikan. Mari kita tutup pertemuan pembelajaran dari saya, pembelajaran prakarya SMP. Terima kasih perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tetap semangat, tetap fokus, tepat waktu mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.